Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini dibuat tanggal 17 Januari lewat tengah malam. Saya ingin membuka pandangan saya mengenai beberapa kejadian musibah yang terjadi di Indonesia. Beberapa belakangan ini musibah silih berganti dan beberapa kejadian tentang ulama-ulama Habib yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sisinya. Perlu digarisbawahi di sini adalah menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya pribadi dan dari hasil olah batin saya pribadi dan dari hasil pengamatan saya pribadi. Jadi murni tanpa pengaruh orang lain. Murni hasil saya pribadi. Saya ingin mengajak kita semua mencoba kembali ke masa menjelang Pilpres, di mana awal itu semua terjadi, di mana letak kesalahan kita yang perlu dikoreksi dan perlu disadari untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masa Pilpres itu saya melihat usaha-usaha mereka dan tata cara mereka dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sungguh kelewatan batas. Karena banyak mereka menggunakan agama demi kepentingan politik dan mengusung calon pimpinan presiden. Mereka dengan seenaknya menafsirkan agama sesuka hati mereka, mempermainkan agama Islam, dan itu sungguh menyakitkan bagi saya yang juga beragama Islam. Cara-cara mereka sungguh menurut saya tidak terpuji dan tidak patut ditiru dan jangan sampai diulangi di kemudian hari. Ingat, jangan sampai diulangi di kemudian hari. Entah itu Pilpres atau Pilkada dan yang lainnya. Jangan sekali-kali mempermainkan Islam. Karena yang memiliki Islam bukan hanya manusia. Alam gaib pun merasa memiliki Islam. Dan ketika Islam dipermainkan oleh kalian yang mementingkan politik, maka akan banyak hati yang tersakiti. Seakan-akan agama ini buat mainan kalian untuk kepentingan politik. Ketika saya sadar dan tahu mereka mempermainkan agama, menggunakan agama untuk kepentingan politik, perasaan saya sungguh tersakiti. Saya sungguh kecewa dengan para tokoh yang seakan-akan bergelar ulama, kiai, ustadz, bahkan Habib sekalipun, yang seharusnya mereka lebih tahu tentang Islam, membimbing kita. Tapi ternyata mereka terbawa arus untuk kepentingan sesaat. Meski hanya sesaat, tapi tetap saja alam ini tidak menerimanya. Hal itu pernah saya tuangkan dalam status Facebook saya, kekecewaan saya, dan bahkan pandangan saya karena merasakan alam ini sudah mulai bergejolak
sudah mulai tidak terima karena permainan politik yang sungguh kotor. Hal itu bisa dilihat di beberapa kali status Facebook saya. Boleh kalian cek. Lihat keasliannya. Tanggal 7 Maret 2019, saya membuat status di WhatsApp. Status saya berbunyi, dalam waktu dekat akan banyak postingan Indonesia berduka. Dan hal itu dikomentari oleh salah satu teman saya. Status itu saya screenshot dan saya posting di tanggal 30 Mei 2019. Kenapa saya posting? Dengan kata-kata, dalam waktu dekat akan banyak postingan Indonesia berduka. Karena saya tidak melihat permainan agama ini akan segera berdampak nyata dalam waktu dekat. Sebenarnya itu peringatan bagi yang sadar diri, tapi ternyata banyak yang tidak sadar. Ketika petugas KPPS banyak yang wafat dalam menjalankan tugasnya, ternyata negara tidak hadir untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa secara massal. Bahkan tidak ada postingan Indonesia berduka, padahal mereka petugas KPPS itu meninggal dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan hak-hak warga negara. Salah satu hak warga negara untuk memilih calon presiden. Mereka meninggal dunia dalam menjalankan tugas, tapi dari pihak kubu Jokowi menganggap hal yang wajar, walaupun ada beberapa yang memang berbela sungkawa. Dan dari kubu Prabowo malah banyak yang mengatakan atau lebih condong mengatakan hal ini adalah ada unsur politik kepentingan, bahkan mencurigai petugas KPPS tersebut diracuni massal, dibunuh secara terencana. Padahal itu adalah pergerakan alam yang coba memperingatkan kita semua bahwa tindakan kita selama mencalonkan pimpinan atau presiden sudah salah jalan karena memainkan agama untuk kepentingan politik. Dalam postingan saya itu tertulis keterangan KB. Yang saya maksud KB adalah singkatan dari kematian berjamaah. Karena memang alam ini akan membalas perbuatan kalian yang sudah mencederai perasaan manusia. Dan ternyata hal itu kurang mendapat perhatian. Meski tokoh-tokoh tersebut menyebar sebuah kebohongan, kebencian, tapi kalian tetap merasa mereka berucap sebuah kebenaran. Meski kebohongan demi kebohongan situ terbuka secara perlahan, tapi kalian tetap menganggap itu sebuah fakta kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Ketika saya coba bertanya kepada alam tentang apa yang akan terjadi ke depan pada Indonesia, saya mendapatkan sebuah pesan. Dan pesan itu berupa sanepo yang berbunyi, Eyang sapu jagat, resik jagat,
Bathara Kala golek mangsa, Bathara Bayu dolanan banyu. Hal itu coba saya urai karena memang saya bukan ahli. Saya tidak tahu sanepo itu apa artinya. Saya coba pecahkan teka-teki tersebut. Mencoba tengah malam melihat alam. Semoga dapat jawaban akan itu semua. Perlu diketahui, di alam gaib itu juga terjadi sebuah 3 kubu. Kubu pertama mendukung Jokowi, kubu kedua mendukung Prabowo, dan kubu ketiga itu netral. Dan dalam pilpres sebelum-sebelumnya pun tetap sama, tetap ada 3 kubu dan salah satunya adalah netral atau tidak memihak sama sekali. Dan kubu di alam gaib yang netral tersebut jarang sekali melakukan tindakan. Mereka lebih fokus terhadap tugas mereka masing-masing. Karena di alam gaib pun ada seorang wali, ada wali. Bukan hanya di alam manusia yang ada wali, tapi di alam gaib pun memiliki wali, dan jumlahnya pun banyak. Tidak hanya di alam kita, alam manusia yang memiliki wali. Mereka pun ternyata memiliki banyak wali. Dan ketika permainan agama itu semakin panas, beberapa wali dari alam gaib yang netral ini mencoba memperingatkan kita dengan berbagai cara. Entah mungkin dari kawan-kawan juga ada yang merasakan atau mendengar, bahkan melihat tentang cara mereka mencoba memperingatkan kita. Karena mereka juga tahu, jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka hal yang buruk akan terjadi di masa mendatang setelah Pilpres. Beberapa wali di alam gaib coba mengirimkan saya pesan berupa sanepo yang sebelumnya sudah saya bahas, dan beberapa memberikan gambaran tentang masa mendatang setelah Pilpres itu usai. Tapi mohon maaf, siapa wali-wali di alam gaib itu yang berkomunikasi dengan saya dan apa gambarannya itu tidak saya akan ungkapkan di sini. Karena itu merupakan salah satu rahasia. Saya coba memperingatkan melalui status Facebook saya dan rekan-rekan dekat saya beri arahan, kesadaran, tapi tentu tidak vulgar dengan menyebutkan kejadiannya secara gamblang langsung, karena tentu itu akan melanggar ketentuan dari alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba melihat alam dan coba merasakan energi dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa saat setelah beberapa kali berusaha mencari, saya menemukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara fisik mungkin terlihat seperti orang gila. Hal itu saya tuangkan dalam status Facebook tanggal 24 Juli 2019, tapi tidak secara gamblang mengatakannya. Karena memang beliau tidak suka disinggung keberadaannya. Secara
kasat mata atau secara fakta atau bisa dilihat secara nyata atau dilihat dari kacamata alam gaib. Sosok wali ini sungguh membingungkan saya. Sampai-sampai saya tidak tahu dia itu manusia atau makhluk gaib. Saya coba beberapa kali mengikuti pergerakan energi beliau yang terkadang ada di wilayah Jawa Timur, tapi hanya selang 1 hari sudah ada di ujung Jawa Barat. Maka dari itu saya bingung. Saya tidak tahu beliau itu sosok manusia ataukah makhluk gaib. Menurut saya, beliau ini memegang kunci atas bencana yang terjadi di Indonesia setelah Pilpres. Karena beliau sebenarnya adalah sosok yang netral, tidak ikut dalam kepentingan politik. Tapi tiba-tiba beliau mengambil sikap untuk menjadi lebih tegas kepada rakyat Indonesia yang selama ini beliau coba lindungi, tapi beliau sudah mengambil sikap. Hal itu saya maklumi karena memang beliau merasa sakit hati dan kecewa pada beberapa tokoh dan kepada masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dan hal itu menurut beliau sungguh tidak terpuji dan sungguh tidak termaafkan oleh beliau. Ketika saya mencoba mendekati beliau lebih dekat, ternyata beliau sadar bahwa selama ini saya ikuti dan beliau tidak suka dan sempat marah kepada saya dan mengusir saya. Meskipun saya hanya mencoba mendekati secara energi, tapi beliau sungguh tahu keberadaan saya berada di mana dan siapa saya. Beliau bisa dengan detail menjelaskan siapa saya. Dan akhir dari itu beliau mengusir saya, meminta saya jangan ikut campur dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya pun tidak mengambil risiko terlalu jauh, maka saya mengakhiri itu semua. Saya coba membiarkan beliau dengan cara dan tindakan yang beliau lakukan. Entah apa yang akan terjadi, saya sudah tidak mau ikut campur mengenai tindakan beliau. Dan hal itu tentu dirasakan oleh beberapa wali Allah di alam manusia. Ada seorang wali Allah di alam manusia mencoba meredam bencana atau musibah di masa mendatang. Beliau dengan sukarela, dengan ikhlas dan kebesaran hati beliau mencoba menawar, mencoba memberi atau menjadi penawar akan bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Beliau rela dan ikhlas. Sungguh terpuji akhlak beliau. Insya Allah surga tempat beliau berada. Beliau sadar dan tahu, bahkan sudah diperingatkan oleh alam gaib apabila beliau mengambil sebuah tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi di kemudian hari, maka beliau tidak akan berumur panjang. Tapi sekali lagi, beliau memang berakhlak mulia. Beliau rela, beliau ikhlas dalam membuat rekaman ini
Tubuh saya bergetar karena mengingat beliau. Bahkan saya terbata-bata beberapa kali melakukan jeda dan mencoba berhenti sejenak atas kebesaran hati beliau, keikhlasan beliau, dan akhlak beliau yang terpuji. Beliau diizinkan meninggal di tanah suci dan dimakamkan di sana. Sungguh besar pengorbanan beliau, rela dan ikhlas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi seakan-akan pengorbanan beliau menjadi sia-sia ketika rakyat Indonesia sendiri masih banyak yang belum sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat, dan terus saja mereka mengulangi, dan tanpa sadar sudah membuat alam ini semakin murka. Ketika kemarahan saya pun mulai memuncak melihat mereka masih dengan leluasa mempermainkan Islam. Maka pada tanggal 28 Juni 2020, saya membuat status di Facebook. Kelamaan, goyang aja buminya, ledakin aja gunungnya. Dan hal itu direspon komentar oleh beberapa teman saya, karena memang beberapa wali Allah yang tadinya netral dalam urusan politik, tidak memihak Jokowi maupun Prabowo, karena mereka juga merasa sakit hati akan sikap-sikap para pendukung Jokowi maupun Prabowo. Akhirnya mereka pun mengambil sikap. Kemudian pada postingan 5 Juli 2020, saya coba memberi beberapa potongan screenshot berita dari status terakhir saya yang mengatakan goyang aja buminya, ledakin aja gunungnya. Di situ beberapa screenshot berita, potongan berita tentang beberapa gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa saat kemudian, saya coba memantau alam lagi. Saya pun mendapatkan sebuah teka-teki lagi tentang angin yang akan dilepas. Entah apa maksudnya, pada saat itu pun saya tidak mengetahui. Hanya saja hal itu saya buat status di tanggal 15 Juli 2020 yang berkata, setelah minta gempa, sekarang saatnya ngelepas angin dari kurungan. Kita lihat dia mau kemana. Jujur pada saat itu saya pun sudah mulai terpancing emosi, dan itu pun salah satu doa dari saya yang terucap, karena saya merasa mereka yang mempermainkan agama belum juga sadar akan kesalahan mereka, dan mereka perlu mendapatkan akibat dari itu semua. Pada tanggal 25 Juli 2020, saya membuat status lagi di Facebook. Di situ saya berucap, karena beberapa malam sebelumnya saya coba mencari jawaban dari alam gaib tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di sana saya mendapatkan kabar bahwa insya Allah corona berangsur pamit pas lebaran haji. Tapi kabar buruknya, pendatang baru sudah mempersiapkan diri. Di situ saya masih belum tahu pendatang baru itu atau apakah virus corona yang bermutasi atau ada virus baru yang sedang mengintai. Setelah kabar itu saya dapatkan, kemudian saya dapatkan informasi tambahan
Tapi di saat informasi tambahan itu, gelombang energi itu diacak-acak sehingga saya pun sulit menguraikan informasi apa sebenarnya itu. Saya hanya mendapatkan gambaran, teka-teki, potongan, bahkan terlalu rumit menurut saya, karena menurut saya ini sudah ada energi lain yang mencoba memutus informasi yang saya dapatkan. Dan tidak sekedar hanya diputus, tapi benar-benar seakan bila digambarkan sebuah puzzle, itu seakan-akan diacak-acak menjadi beberapa puing dan kepingan potongan kecil-kecil, sehingga menyulitkan bagi saya untuk menguraikannya dan menyatukannya kembali menjadi sebuah informasi yang mendekatin sebuah fakta atau kebenaran. Saya coba menyimpulkan sendiri dengan keterbatasan saya, dan saya dapatkan informasi bahwa angin dilepas malah mainnya jauh-jauh, disuruh pulang susah. Oke lah, biar dia main petak umpet di satu kampung di Kabupaten Bogor dulu. Gua tinggal nunggu kabar seberapa puas dia ngacak-acak kampung. Memang energi saya tidak cukup untuk menguraikannya, dan itu sudah memakan cukup besar energi, sehingga saya segera mengakhiri penglihatan saya tentang informasi yang diuraikan. Saya merasa saya tidak cukup mampu untuk menguraikannya secara gamblang, maka saya cukup mengambil kesimpulan dari hasil puing-puing yang terakhir saya kumpulkan dan dapatkan. Tapi saya masih penasaran dengan informasi tersebut. Maka dari itu, beberapa waktu kemudian saya coba menguraikan kembali ketika suasana sudah tenang, ketika saya rasa sudah aman, dan ketika waktunya tepat, saya coba menguraikan. Setelah coba saya uraikan, ternyata yang dimaksud angin dilepas malah mainnya jauh-jauh, disuruh pulang susah, itu adalah sosok Habib Rizik, yang kita tahu memang dia ada di Mekah, dan susah atau sulit atau memang tidak ada keinginan atau memang alasan tertentu beliau tidak segera pulang ke Indonesia. Di situ kemudian kata-kata saya adalah, oke lah, biar dia main petak umpet di satu kampung di Kabupaten Bogor dulu. Pada saat itu yang saya lihat adalah daerah lokasi Habib Rizik itu di area pegunungan dan banyak pohon-pohon. Maka saya sebutnya kampung di Kabupaten Bogor. Entah secara geografis masuknya kabupaten atau kota, saya juga kurang paham, tapi saya anggap tempat itu seperti kampung. Kemudian status saya bertuliskan, gue tinggal nunggu kabar seberapa puas dia ngacak-ngacak kampung. Ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa pesantren Habib Rizik diacak-acak oleh otoritas tertentu yang memiliki wewenang dan kuasa. Hal pengamatan yang saya lakukan itu jangan kalian anggap remeh, ringan, dan seakan-akan tanpa ada efek samping. Semua yang saya lakukan itu banyak dampak terjadi pada diri saya. Beberapa kali saya tumbang, saya sakit, dan tidak hanya itu. Ketika fisik saya kuat, ternyata yang ditimbangkan adalah masalah ekonomi. Jadi bertubi-tubi hal buruk menimpa saya. Bahkan saya sempat, karena memang untuk melihat hal-hal seperti itu menguras energi, dan bukan hanya menguras energi, tentu ada efek samping yang bisa dibilang itu sebuah hukuman
karena saya mencoba mengurai sebuah misteri yang seharusnya tidak boleh diurai sebelum waktunya. Setelah masa Pilpres selesai, menurut saya dan pandangan saya, kesalahan fatal yang dilakukan kubu pemerintah adalah ketika mengajak kubu Prabowo gabung dalam pemerintahan. Itu menurut saya sebuah awal yang mengerikan. Karena jujur sebenarnya kubu Prabowo dan kubu Jokowi memiliki peran dan kesalahan dalam mempermainkan agama Islam. Maka dari itu alam gaib akan menghukum mereka dalam porsi yang berbeda, dalam waktu dan kondisi situasi yang berbeda, dan tentunya alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan hukuman yang berbeda pula atas kesalahan-kesalahan mereka, terutama para pendukung-pendukung fanatik yang sudah mempermainkan agama demi kepentingan politik. Dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintah, maka sebagian porsi hukuman yang akan diterima kubu Prabowo dan pengikut-pengikut fanatiknya akan bercampur dengan hukuman Jokowi dan para fanatiknya yang berlebihan. Dan menurut saya itu sungguh tindakan yang konyol jika dilihat dari kacamata. Tapi jika dilihat dari kacamata politik mungkin itu berbeda. Karena tentu kubu pemerintah punya pandangan politik yang berbeda menyikapi itu semua. Mungkin dengan diajaknya Prabowo gabung di pemerintah akan bisa meredam gejolak yang terjadi selama ini di waktu Pilpres. Hal itu kemudian saya buat status di tanggal 2 September 2020 dengan caption cebong dalam kurung anak kodok, begitu sudah gede jadilah kodok. Dulu diajarkan di SD tentang rantai makanan, kalau kodok dimakan ular. Kampret ternyata juga bisa jadi santapan ular. Ketika cebong dan kampret ada dalam satu kolam, maka alangkah indahnya dunia itu bagi si ular. Sebenarnya itu pesan yang tersirat, tapi entah apakah masih bisa orang-orang itu menyimpulkan dari pesan yang saya buat tersebut. Ketika fisik saya sudah mulai membaik, kemudian saya melakukan usaha untuk melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan hal itu saya buat status di tanggal 9 September 2020. Nanya ke gunung, dijawab rahmat seisi alam. Lanjut nanya ke laut, dijawab wabah yang merakyat. Nanya ke angin, dijawab derita lu. Tentu mereka tidak mengatakan hal yang seperti itu, karena mereka mengatakan dalam bahasa Jawa. Maka dari itu saya permudah saja. Saya ucapkan dalam bahasa Indonesia yang artinya tidak jauh dari kata-kata tersebut. Mereka bukannya memberi jawaban pasti, tapi malah memberi sebuah teka-teki yang harus saya kembali pecahkan, kembali uraikan. Entah apa maunya mereka, membuat saya semakin bingung. Tentu yang saya tanya itu bukanlah alam, karena yang berbicara dengan alam itu sungguh sangat jauh dari saya. Saya belum memiliki kemampuan untuk berbicara langsung dengan alam. Saya hanya berbicara dengan sosok yang saya anggap wali di beberapa tempat. Entah itu di gunung, entah itu di laut, entah itu di udara. Ketika saya mulai putus asa karena sudah kesulitan untuk mengurai teka-teki,
Kemudian tanggal 21 Oktober 2020 saya membuat status. Ketika gunung baru tidur, gua bangunin, tunggu waktunya. Saya menuliskan hal itu bukan tanpa alasan, karena memang saya sudah kesulitan dalam menguraikannya. Makanya sekalian saja saya coba membangunkan gunung yang baru tidur. Tapi pada waktu itu tidak saya khususkan di gunung mana saja, di gunung mana atau di mana, atau gunung apa. Karena salah satu penglihatan yang saya lihat ke depannya memang akan ada beberapa gunung yang meletus. Bahkan jika terjadi secara bersamaan, maka entah apa yang akan menimpa rakyat Indonesia. Yang saya maksud gunung bersamaan itu mungkin sekitar 5 atau 7 gunung yang akan meletus bersamaan. Tapi entah kapan itu akan terjadi, karena memang saya pun tak tahu pasti tepatnya tanggal, waktunya, dan tahun kapan itu akan terjadi. Kemudian status saya itu dikomentari, mendapat respon dari teman saya, teman kecil saya, tetangga saya, yang kebetulan dia tinggal di daerah Merapi, ikut suaminya. Dia mengatakan, apakah gak kasihan sama aku? Kemudian saya respon, gunungnya kan banyak, bukan cuma Merapi. Tinggal nanti mana yang respon. Kemudian dia mengatakan, coba besok tak buktikan. Karena waktu itu memang Merapi dalam kondisi adem-adem aja, gak ada masalah. Tapi kemudian saya jawab, paling cuma batuk-batuk. Yang saya maksud adalah Merapi, karena dia malah merespon komentar saya sebelumnya. Kemudian beberapa waktu kemudian saya beri screenshot berita mengenai kondisi Merapi. Saya mengambil dari berita Okezone. Screenshot tersebut saya kirimkan di komentar di tempat teman saya tersebut. Betapa kagetnya dia mengetahui ternyata Merapi mulai bergejolak. Karena Gunung Merapi saya rasa aktivitasnya sangat lemah. Itu bukan tanpa alasan, karena banyak dari wali Allah, dari alam gaib maupun alam manusia, alam kita, banyak para wali, ulama yang mencoba meredam pergerakan Merapi, karena mereka masih menganggap belum waktunya Merapi aktif, belum waktunya Merapi bergejolak. Mereka dengan berbagai alasan berusaha menahan amukan Merapi. Tentu hal itu bisa mereka lakukan karena mereka sungguh dekat dengan Allah. Doa-doa mereka sungguh sangat cepat direspon oleh Allah dan diijabahi. Walaupun tidak semuanya bisa, tapi mayoritas mereka melakukan doa dan upaya, dan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan izin alamnya, maka Merapi coba dihentikan gejolaknya, amarahnya. Ketika saya rasa Merapi terlalu lambat dan lama, kemudian tanggal 19 November 2020 saya buat status di Facebook. Hai Merapi, hai laut, bagaimana kabarmu? Kapan mau beraktivitas lagi? Silahkan, gua udah kasih lampu hijau. Dan tentu kalian boleh cek di situ, banyak respon dari teman-teman saya. Tanggal 22 November 2020 saya lebih gamblang dalam mengungkapkannya. Di situ saya buat status, saat Pilpres agama buat main-main, datanglah musibah. Sekarang masih juga main-main sama agama, ya tunggu aja waktunya. Yang masih waras gak usah ikut-ikutan walaupun nanti kena imbasnya. Paling tidak besok kalau ditanya malaikat punya jawaban. Apa kalian gak kasihan sama para wali yang sampai malam ini aja
Mereka masih sibuk berusaha menenangkan alam dan dengan berbagai daya dan upaya. Itu menurut saya sudah sangat gamblang dan sungguh sangat berani menurut saya mengungkapkan hal yang seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Banyak yang selama ini tidak sadar, tidak tahu, bahkan tidak peka akan gejolak alam yang terjadi. Tanpa mereka sadari sikap perilaku mereka yang tanpa henti, tanpa ada perubahan, tanpa ada kesadaran, lebih sering mencaci, memaki, memfitnah daripada berucap astagfirullahaladzim. Hal itu membuat gejolak alam ini semakin menggila menurut saya. Dan semakin hari semakin banyak para wali, ulama, habib yang coba berdoa, berzikir, mencoba meredam amukan alam, termasuk melobi atau meredam amukan Merapi yang sedang mulai bangkit saat para wali Allah tersebut melakukan tindakan. Saya coba membatasi supaya jangan terlihat dan jangan terdeteksi. Dan tentunya saya mengambil jarak yang makin jauh dari mereka agar mereka tidak menyadari keberadaan saya. Ketika mereka beranjak pergi atau dirasa sudah cukup, ternyata hal itu tidak berpengaruh yang signifikan, karena di cerita sebelumnya saya mengatakan ada wali Allah yang menurut saya dia sudah murka karena agama membuat main-main, dan beliau sebenarnya netral dan gak pernah ikut campur urusan politik duniawi. Beliau lebih sibuk fokus terhadap tugasnya, salah satunya adalah mencoba meredam amarah alam dan bencana yang terjadi. Tapi begitu perasaan beliau terusik akan sikap, perilaku, tingkah laku para tokoh yang mempermainkan agama, maka beliau mengambil tindakan, yaitu berdoa, memohon kepada Allah dan alam supaya semua yang terlibat itu mendapat hukumannya. Di saat saya mendengarkan beberapa doa yang dia ucapkan, yang tentu tidak mungkin saya ungkapkan di sini apa doa dan keluhan beliau, secara spontan saya berucap amin. Dan hal itu ternyata mengusik para wali Allah, para ulama, para habib yang sudah beberapa kali berusaha meredam amukan alam. Dan efek dari itu semua, saya seakan-akan terputus, tidak sanggup lagi melihat energi alam, terkhusus Merapi. Saya seakan-akan jalur saya diputus, diblokir, sehingga saya kesulitan untuk melihatnya atau mencari tahu, bahkan untuk mendengarnya pun sungguh sangat sulit. Ketika hal itu sudah, menurut saya sudah sangat susah, sangat sulit untuk dilakukan, membuka blokiran tersebut, saya coba kembali fokus kepada beberapa poin yang di video sebelumnya saya upload tentang Jawa dan Sumatera. Saya coba fokus menunggu dan menyaksikan bagaimana Sumatera menghukum sebagian rakyatnya, katanya pada waktu itu, yang ternyata yang diincar malah pesawat Sriwijaya Air. Bukan hukuman kepada sebagian rakyat Sriwijaya, tapi ternyata hanya pesawat untuk melampiaskannya. Dan saya juga menunggu pergerakan di mana Kalimantan pun akan jadi sasarannya. Dan ternyata terbukti kan, Kalimantan beberapa wilayahnya dilanda musibah. Dan itu adalah salah satu pergerakan alam, pergerakan beberapa wali Allah
dari alam gaib maupun alam nyata yang sebagian mereka tadinya netral, tidak memihak manapun, bahkan cenderung mereka itu melindungi Indonesia. Tapi ketika banyak rakyat Indonesia yang tidak sadar diri, tidak tahu diri, malah dengan asik enteng tanpa merasa bersalah mempermainkan agama demi kepentingan politik, maka para wali Allah di alam nyata ataupun alam gaib yang tadinya netral, mereka coba memberikan efek jerah atau bisa dibilang hukuman kepada para umat manusia terkhusus di Indonesia yang sebelumnya sudah mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Hal itu tentu sangat sulit diredam. Maka terjadilah beberapa musibah, yaitu diangkatnya beberapa wali Allah atau ulama atau habib atau syekh dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sebenarnya sungguh sangat mengkhawatirkan ketika doa para ulama, para kiai, para habaib itu sanggup meredam amarah alam, tapi beliau-beliau ini dipanggil di sisi Allah, maka menurut saya sangat mengkhawatirkan jika kalian sadar dan jika kalian tahu, tapi banyak dari kalian masih memikirkan atau bila diambil sebuah kalimat sebab dan akibat, kalian masih memikirkan akibat, dan kalian tidak sadar apa itu penyebabnya, dan kalian tidak mau mengkoreksi apa itu penyebabnya. Penyebabnya ulah kalian sendiri, di mana kalian mempermainkan agama demi kepentingan politik. Inilah saatnya kalian menuai apa hasilnya dengan permainan politik kalian yang kotor, kejam menurut saya. Agama untuk main-main sekarang ini adalah kalian menuai apa yang kalian tanam. Ingat, kalian yang menanam dan sekarang kalian yang akan memanen hasilnya. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, sekarang saatnya kalian menerima hukuman dari perbuatan kalian. Jadi jangan salahkan alam, jangan salahkan Allah, jangan salahkan malaikat, jangan salahkan alam gaib. Salahkanlah diri kalian sendiri. Koreksi kesalahan diri kalian sendiri. Kalian sibuk mencaci maki pemerintah, kalian sibuk memfitnah pemerintah, kalian sibuk mencari kesalahan pemerintah, tapi kalian lupa akan kesalahan kalian sendiri. Memang pemerintah ada beberapa poin yang salah, dan itu tidak saya pungkiri, beberapa poin yang salah banyak, tapi namanya manusia pasti punya kesalahan. Tinggal kesadaran diri saja, kalian sadar atau tidak dengan kesalahan kalian. Kenapa saya mulai meninggi? Kenapa saya mulai merasa emosi? Karena memang pemerintah juga melakukan sebuah kesalahan fatal menurut saya. Ketika Sandiaga Uno ditarik oleh pemerintah, menurut saya itu keputusan yang lebih konyol lagi. Dua kubu yang seharusnya mendapatkan hukuman masing-masing dalam porsi yang berbeda, sekarang menjadi satu. Sungguh enak musibah ini menimpa kalian. Tinggal tunggu waktunya saja bagaimana alam ini akan berbuat membalas kelakuan kalian. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala agar alam ini pun reda. Alam ini masih menunggu kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Tapi jika kalian tetap tidak sadar, maka jangan salahkan alam bila mereka akan bertindak dengan cara mereka sendiri, karena kedepannya sungguh sangat mengerikan. Dan saya tidak berani mengungkapkan apa yang akan terjadi bila kalian terlambat menyadari kesalahan dan terlambat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang akan terjadi tidak akan saya ungkapkan, dan saya tidak berani untuk membuka terlalu jauh. Tentunya jika kalian sadar dengan meninggalnya para habaib dan ulama, kalian tentu
punya pikiran, punya otak untuk berpikir, ada apa ini? Ada apa ini? Harusnya kalian mulai khawatir dan mulai mencari kesalahan kalian sendiri. Yang selama ini kalian sibuk mencari kesalahan orang lain, carilah kesalahan kalian sendiri dan segeralah bertobat sebelum terlambat. Perbaiki negeri ini, perbaiki diri kalian sendiri. Jangan sampai terlambat. Itu saja pesan dari saya. Apabila banyak kesalahan, ejaan atau ada beberapa pihak yang tersinggung, saya mohon maaf dan saya mohon dimaafkan. Cobalah kalian maafkan kesalahan saya, seperti saya mencoba memaafkan kesalahan kalian yang sudah mempermainkan agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.